selamat pagi. Kalau pagi-pagi tadi kan Sudah makan ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai dari jumpa. matahari. Oke. Thank you. Matahari sampai pada dari terbit matahari sampai pada puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang bercanda lagi karena kita mau berdoa. Jadi harus fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini yang cerah Tuhan Yesus, kami bisa kembali beribadah kami Tuhan Yesus melalui YouTube Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus agar bisa menjadi berkat untuk hidup kami Tuhan Yesus dan berguna Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi, udah berdoa, dan adik-adik tadi nyanyinya kayaknya semangat-semangat semua nih ya, memuji dan memuliakan nama Tuhannya. Nah, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kali ini kita berdiri lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik semangat semua nih, hebat semangatnya. Dan musiknya diiringin sama kakak-kakaknya. Ayo adik-adik, mari kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwamu. Musik kakak-kakak. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh percaya
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah kangen nih, udah seminggu nggak dengerin firman Tuhan dari kakaknya? Pasti pada kangen semua kan, pada semangat semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhannya harus membawa Alkitab, jangan lupa. Dan kalau mau untuk nulis-nulis bisa juga untuk dicatat-catat. Dan harus fokus mendengarkannya ya, karena semuanya tadi udah bilang kangen sama firman Tuhan dari kakak-kakaknya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi firman-Mu berita bagi kakiku. Adik-adik sikap berdoa dengan mata dalam kepalanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti baik dong. Coba abang mau sapa dulu ke adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Bagus, berarti masih semangat. Nah, kalau emang bener masih semangat,
Berarti masih semangat juga dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti dong. Nah, kalau gitu mari kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertekad dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di minggu ini untuk mendengarkan firman-Mu dari guru sekolah minggu kami. Ya Bapa, sebentar lagi Abang Babe ingin memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Bimbinglah Abang Babe supaya apa yang disampaikan oleh Bang Babe agar menjadi berkat untuk pada adik-adiknya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum abang membacakan firman Tuhan, abang mau ngasih informasi dulu nih terkait tentang suara. Jadi pasti kalian bertanya-tanya, kok suaranya kecil banget sih, kok nggak kedengeran atau gimana gitu. Jadi abang mau ngasih tahu, abang ngerekamnya pertama pakai handphone, dan handphone kan penangkapan suaranya itu kecil, jadi dimaklumi, bukan kecil sih, terbatas jangkauannya. Jadi kebetulan kameranya punya abang jauh, kamera handphonenya, jadi kira-kira ada kayak 5 atau 10 meter, ya 5 meter lah dari abang, 3 apa 4, ya kira-kira segitulah. Jadi jaraknya jauh dari mulut abang ke mikrofon atau mic-nya yang di handphone abang. Kalau mau pakai handset, karena handset abang juga pendek tuh jaraknya, nggak panjang banget, jadi nggak abang bisa pakai deh. Kalau seandainya deket, ntar muka abang cuma gini dong tampilannya, kan gak enak liatnya kalau deket. Oke, lanjut dah. Jadi sini abang mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Didengerin ya adik-adik, karena suaranya terbatas, jadi kalian jangan bercanda dengan saudaranya atau dengan abangnya atau dengan adiknya atau dengan kakaknya. Oke, abang yang baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Isinya, kita mengasihi karena Allah lebih mengasihi. Jadi abang mau tanya dulu, kalian pernah gak sih kayak mengasihi sesamanya, atau mengasihi teman main bola, atau teman main yang di rumah, ya teman main di rumah lah, atau mengasihi abang, papa, mama, atau opungnya. Pernah nggak? Kalau pernah berarti hebat kalian, berarti kalian benar-benar anak Tuhan terbaik. Tapi kalau yang belum pernah atau mengasihinya tanggung-tanggung, kayak contohnya, pernah bang aku mengasihi, bukan pernah sih, maksudnya kalau pernah berarti ada yang nggak pernah. Maksudnya, iya bang aku mengasihi kok, tapi cuman di keluarga doang, kalau di luar jarang-jarang. Itu Tuhan gak suka itu kayak gitu tuh, karena Tuhan maunya tuh kita mengasihi jangan tanggung-tanggung, seperti itu. Nah bang contoh ini, kayak kamu apa ya, contohnya kamu minjem uang atau minta uang sama mama kamu atau sama abang kamu lah yang udah kerja gitu.
bang, aku bagi uang dong, mau beli paketan, soalnya apa kuota aku tinggal sedikit nih, kan kayak gituan. Berapa kata abangnya? Yang berapa ya, yang 105.000 harganya, yang Telkomsel tuh 105.000. Abang kaget, hah, kamu buat belajar apa buat main game? Banyak banget 105.000. Enggak, abang nggak mau beliin kamu yang seharga segitu, ntar yang ada kamu nggak belajar, belajarnya males, tapi main gamenya lancar. Tuh, respon kamu gimana? Ngambek, pasti ngambek ringan, dipukul abangnya, pak. Abang jahat, abang nggak mau ngasih aku paketan, bla 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 bla. Marah lah, ceritalah ke mamanya, ma, aku masa minta beliin paketan sama abang nggak dikasih? Padahal aku cuma minta paketan untuk belajar, kok nggak dikasih? Pelit banget abang, padahal udah kerja. Dijelasin sama mamanya. Sebelum dijelasin sama mamanya, nanya dulu, emang kamu beli paketannya yang berapa, ya kan? Yang 105.000 mah, yang ada paketan unlimitednya gitu. Terus yang paketannya yang gede, jadi yang banyak. Jadi kalau nonton film, entah itu film Korea, entah itu film drama gitu, entah itu film horor, jadi aku bisa nonton mah, maksudnya. Terus katanya kan mau buat belajar, kok jadi ngomongin film? Namanya bingung tuh. Gue langsung, pasti kalian bingung juga kan. Ya sekalian sih mah, buat nonton film sekalian buat belajar, kan habis belajar aku nonton film. Langsung mamanya jelasin, bukannya abang yang nggak mau kasih, tapi kamu kan masih belajar, masih sekolah, boleh main, boleh nonton film, boleh main game, tapi ada batasannya. Takutnya abang kamu mikirnya kamu belajarnya, emang sih belajar semua paling lama 2 jam atau 1,5 jam, tapi apakah kamu bakalan fokus selama 1 jam atau 1,5 jam itu? Pasti nggak mungkin kan. Dan kamu pasti ntar yang takutnya abangnya, ini masih dalam cerita ya, nanti abangnya mikirnya dalam 1,5 pelajaran, satu pelajaran itu ya kamunya bukannya belajar malah tiduran, malah ntar ada yang ada tidur beneran, ntar malah takutnya ini zoomnya online nih, tapi HP kamu miring, dilihat nanti sama abang kamu, ntar kalau dilihat main game dirampas nanti HP-nya, bahaya. Ngeri itu, dirampas, kamu nggak online lagi, nggak sekolah, pakai handphone mama kamu. Syukur-syukur kalau dikasih sama mamanya. Kalau mamanya juga, seandainya mamanya kerja juga, kerjanya lewat Zoom, kan nggak bakalan dikasih juga, pasti mamanya juga pakai, papanya juga pakai. Jadi lebih baik minta uangnya untuk beli kuota yang secukupnya. Nah, kata mamanya begitu. Nah, pas dibilang gitu, kamu ngerti langsung, oh gitu ya Maya. Ya udah deh, aku minta uang sama abang secukupnya aja deh untuk belajar. Toh aku juga nonton film juga nggak lama-lama kok mah, cuma sebentar doang, paling nunggu waktu istirahat nanti aku nonton. Habis nonton nanti aku itu lagi deh, ya paling sekitar 50.000 udah cukup buat beli paketan.
Yaudah aku minta 50.000 lah. Set, jalan ke abangnya. Oh iya, sebelum aku minta 50.000, aku minta maaf dulu deh. Kan aku kan tadi udah marah, sudah gugup abang. Aku minta maaf deh, biar dikasih 50.000 nanti. Dikasih sih, kalau menurut abang Babe mah pasti dikasih 50.000. Karena 50.000 itu udah standar lah untuk beli paketan selama 1 bulan. Nah dikasih, kami minta maaf lah bang, aku minta maaf ya tadi karena udah bikin abang kesel, udah gubuk abang, dan akunya malah marah-marah sama abang. Maafin aku ya bang. Minta maafnya jangan mulut, maksudnya jangan di mulut doang. Minta maaf disalin abangnya, dipeluk abangnya. Minta maaf ya bang, aku nggak bakal ngulangin lagi kok. Tuh. Nah, ntar abangnya pasti bilang, iya abang juga sebelum kamu minta maaf, abang juga udah minta maaf sama kamu pas kamu pergi ke mama. Nah seperti itu juga Tuhan Yesus, sebelum kamu mengasihi Tuhan Yesus pun juga sudah mengasihi kamu, walaupun kamu datang terlambat. Maksudnya datang terlambat bukan kayak berangkat sekolah kamu baru bangun jam 6:30 kamu baru bangun 6:30 berangkat sekolahnya jam 7, bukan kan larian, enggak. Maksudnya datang terlambat itu sebelum kamu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, sebelum gimana ya mau bilangnya ya pokoknya sebelum kamu mengasihi Tuhan Yesus pun juga sudah mengasihi kalian. Nah, itu contoh sederhananya di abang kalian yang kayak gitu yang tadi abang contohin ya. Jadi sebelum kamu minta maaf ke abang kalian pun sudah meminta maaf kepada kamu, walaupun kamu belum mengetahuinya. Dan kamu taunya pas udah kamu salaman, kaget dong pasti, kok abang udah maafin aku sih, kapan abang bilang ke aku. Terus langsung abangnya ngasih tahu, karena memang seperti itu yang diajarkan Yesus Kristus ke kita. Jadi abang sudah mengampuni kamu walaupun kamu masih kecil dan belum tahu sih, walaupun masih belum bisa untuk mengasihi atau mengampuni kesalahan orang lain maupun saudara kita gitu. Sama juga, nah kayak kamu lagi main bola, kamu ceritanya lagi main bola, set, oper bro, dioper tuh, di sliding sama temannya, sama musuhnya maksudnya, tes, yang di sliding bukan kaki, bukan bola tapi kaki. Aduh itu sakit banget itu, kaki di sliding, berasa itu kaki di sliding. Nah dia marah-marah lah, iya marah-marah dia yang di slidingnya. Dianya itu kamu ya, jangan deh, jangan. Iya dia marah-marah lah yang nyeliding, karena dilihat kamu jatuh tapi ini ban badannya dia. Terus kamu kaget, lah kan aku yang di sliding, kenapa aku yang dimarahin? Oh langsung mikir lagi, oh iya aku nih ban badannya dia, jadi ya udahlah aku minta maaf aja lah. Tapi yang pasti yang marah-marah itu yang nyeliding kamu ketibannya sama yang badannya besar. Coba siapa yang badannya besar di sini? Coba ayo, yang kelas besar. Nah kayak gitu juga. Jadi pas kamu minta maaf, maksudnya sebelum dia minta maaf kamu udah minta maaf duluan. Aduh, oh iya maaf ya bro, gue udah niban badan lu, aku udah niban badan kamu, jadi kan aku jatuh juga, jadi kan aku nggak tahu kalau kamu ada deket aku gitu. Maaf ya, bantuin berdiri baru dirangkul.
Terus sekali lagi minta maaf ya bro. Nah itu satu poin buat kamu untuk mengasihi teman kamu. Dan teman kamu pasti juga berpikir, lah kan gue yang di-sliding, kan gue yang sliding, kan gue yang sliding lu, masalah lu yang minta maaf ke gue. Waduh, langsung mikir tuh ya, kok gini ya, kok begini ya, kok begini ya, langsung dia orangnya baik, dia orangnya nggak penendam, nggak langsung emosi, jadi dia langsung minta maaf. Jadi jangan oh iya, satu lagi, jangan karena kita orang Kristen jadi kita malah mikirnya orang Kristen. Jangan sampai orang mikirnya orang Kristen wajar lah, orang Kristen karena emang tiap harinya diajarinnya saling mengasihi. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik, dinilai sama orang. Justru kita kasih tahu ke orang-orang, agama itu atau iman itu bukan jadi terpacunya untuk mengasihi ke orang. Karena yang namanya mengasihi ke seseorang atau ke semua orang, itu semua agama pun bisa. Kasih tahu juga kalau ada teman kamu yang seperti itu bilangnya, lu mentang-mentang Kristen lu jadinya sosok mengasihi, langsung tuh kasih tahu, maaf ya bro, maaf ya teman, bukan masalah agama aku Kristen atau karena iman aku Kristen jadinya aku seperti ini, tapi karena emang sudah kewajiban manusia untuk saling mengasihi sesama teman atau sesama manusia. Jadi tidak ada dendam, rasa iri atau emosi yang mendalam gitu. Kasih tahu ke teman-temannya, itu ilmu buat teman-temannya yang belum paham. Yang belum paham ya adik-adik. Yang belum paham itu berarti yang di dalam Kristen pun juga pasti ada yang seperti itu. Tidak mungkin yang tidak ada. Karena abang pun juga sering bertemu sama orang yang seperti itu. Walaupun kita sesama Kristen, tapi sifatnya kita berbeda-beda. Ada yang emosian, ada yang kayak kalian saling mengasihi, ada juga yang kayak abang orangnya diam aja, ngomong males, suka ngeliatin orang ngeliatin balik langsung berhenti, ngapain lu ngeliatin gua lu. Terus abang bilang, enggak bang, pengen ngeliatin aja bang. Kan saya kan punya mata bang, masa nggak boleh lihat-lihat. Tapi jawabnya jangan gitu ya, jangan bercanda doang. Jadi gitu adik-adik, jangan karena kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, jadi orang menilai kita, kan kamu kan orang Kristen, kan kamu kan Tuhan kamu Tuhan Yesus. Beda kita orang, kita imannya Islam atau Buddha atau yang lainnya, jadi kita ajarannya beda. Enggak juga, kasih tahu ke temennya. Bahkan di Islam pun, di Buddha pun, di Hindu pun, dan semua agama hidup saling mengasihi satu sama lain, seperti itu adik-adik. Sama juga nih yang kayak di ayat berikutnya nih, kayak abang nih di ayat 20 nih, ini yang paling sering abang dengar nih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi maksudnya tuh, kamu ngobrol nih sama teman kamu, kan udah ceritanya damai lah, main bola kayak tadi kan, damai, minta maaf ya, gue udah niban lu. Temannya juga, minta maaf juga ya, gue udah sliding lu tadi. Harusnya tadi gue sliding bola, tapi kenapa sliding kaki. Gue juga kesel lagian gak dapet bola, temannya kan bilangnya gitu. Tapi pas udah saling bersalaman, pas salaman tatap muka, pas tiba-tiba membalikan muka, langsung mukanya langsung mengkok lagi. Males banget gue saling-saling, bye-bye, alay, suka gue.
Ntar mikirnya gitu, dalam hatinya begitu maksudnya. Jangan ya, karena Tuhan tidak suka seperti orang yang kayak gitu. Tuhan paling benci banget sama orang kayak gitu. Cuman di mulut aja ngomongnya mengasihi, tetapi hatinya tidak mengasihi. Itu coba deh kalau kamu ngerasain, namanya kamu kayak mau minta maaf lah ceritanya. Kamu minta maafnya bukan dari mulut aja, tapi dari hati sama niat gitu kan. Dan kamu sudah memaafkan dia gitu, tapi ngeliat teman kamu minta maaf juga, cuma minta maafnya dari cuma mulut, nggak dari hati, dan niatnya juga cuma setengah-setengah. Coba kamu perhatiin nanti setelah beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian, pasti ntar dia orang masang, kamu perhatiin mukanya, pasti mukanya mengkerut. Kalau pas lagi main bola gitu ya, kamu udah minta maaf sepenuh hati gitu, teman kamu nggak minta maaf, nggak pakai sepenuh hati gitu, bahkan nggak pakai hati, pas minta maaf terus lanjut lagi main bola, pas lagi berpas-pasan lagi mau ngambil bola gitu ya, kamu lihat wajahnya pasti mukanya kayak nakuk. Kamu pernah lihat gak kayak kertas? Nih abang ada contohnya, nih tisu ya, kan tisu masih mulus lah, ini kelipat-lipat karena dari tempatnya. Ini muka nih, ini muka di dilecek-lecekin, udah kelihatan tuh mukanya kusut tuh, gini nih, kusut ya kan nggak bisa balik lagi tuh. Bisa nggak kira-kira balik lagi? Cuman bedanya teman kalian mukanya kayak tisu, mukanya tetap kayak muka manusia, bisa balik lagi tapi dalam waktu lama gitu, enggak pas lagi minta maaf langsung balik lagi, mungkin setelah abis main bola atau besok atau seminggu kemudian balik lagi. Beda-beda orang, jadi jangan seperti itu, karena Tuhan tidak suka sama anaknya yang seperti itu. Tidak suka seperti tadi abang bilang, anaknya itu maksudnya kalian, adik-adik, abang, dan semuanya. Oke, cukup sekian firman Tuhan yang telah abang sampaikan kepada kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang telah Kau berikan melalui Abang Babe. Semoga apa yang telah disampaikan kepada Bang Babe agar menjadi berkat kepada kami dan akan kami lakukan di kemudian harinya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu di firman berikutnya. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi bersama kakak guru sekolah minggunya untuk memuji nama Tuhan. Let's go. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Si Semut Yang Kecil. Waktu simpanan ku
untuk ibadah kita hari ini. Adik-adiknya masih tetap semangat semuanya, masih rapi berpakaiannya habis mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik serius lagi untuk memuji nama Tuhan, lebih serius lagi karena kita sudah di titik akhir untuk beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau bisa menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan Yesus dengan sempurna Tuhan Yesus, tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini supaya bisa menjadi berkat untuk kakak guru sekolah minggu dan adik-adiknya Tuhan Yesus yang berada di rumah Tuhan Yesus. Berkatilah kita selalu Tuhan Yesus dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.